Halo teman-teman, selamat datang semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman malam hari ini di live Instagram Sabda Youth. Ya, malam hari ini kita ngebahas topik yang masih nyambung dengan yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kan kita sudah bahas antara healing dan escaping ya. Jadi malam hari ini kita memperdalam itu dengan topik Restore Me, Oh God. Nah, teman-teman bisa lihat juga judulnya di pojok kiri atas. Di situ juga sudah disampaikan. Nah, tentunya aku nggak akan sendirian, nih sudah join beberapa rekan-rekanku. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita memulai obrolan kita, masing-masing kita boleh kasih perkenalan ya, karena penonton kita kan beragam ya. Mungkin followersnya Kak Oci yang belum mengenal Mas Ditus atau Bu Evi. Nah, silakan teman-teman memperkenalkan diri dari Kak Oci dulu, terus ke Mas Ditus, terus Mbak Evi. Silahkan. Iya, hai semuanya. Perkenalkan, namaku Oci dan saat ini aku aktif melayani di gereja di GKI Bethlehem bersama dengan Kakak Evi. Gembalaku itu anak gembalaku. Mantap. Oke, selamat kenal Kak Oci. Nah, silakan Mas Ditus. Oke, ya, halo Kak Re, halo Mbak Evi, halo Kak Oci. Saya Ditus dan teman-teman semua yang bergabung di sini. Saya sekarang berdomisili di Semarang. Saya di Semarang itu ada pelayanan dengan komunitas anak-anak muda untuk SMA, pelajar dan mahasiswa pokoknya anak-anak muda. Dan ini yang sedang dikerjakan ini terdenominasi, jadi tidak cuma satu gereja, kumpulan anak-anak muda yang punya kerinduan bersama untuk melayani dan bertumbuh bersama. Dan komunitasnya namanya History Maker. Dan itu yang sedang kami kerjakan di Semarang. Gitu. Itu Oke, aja, Kak Re. siap. Thank you Mas Ditus. Salam kenal. Oke, nah Mbak Evi silahkan. Halo, nama saya Evi. Saat ini saya pelayanan di Sabda. Lalu domisili di Solo aja ya. Kalau main ke Solo Safari jangan lupa lah mampir ke tempat saya. Rumah saya nggak di Solo Safari sih, sampingnya. Pikir di dalam safari. Oke, nah, wah ini 3 lawan 1 nih. Sebetulnya Mbak Evi, Mas Ditus, dan Kak Oci orang Solo semua. Ya, saya yang luar Solo. Oke, salam kenal teman-teman. Aku Ray, aku yang jadi host. Nah, sebelum kita mulai obrolan juga teman-teman, aku mau jelasin sedikit tentang Sabdayut ya. Jadi apa sih Sabdayut bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di live Instagramnya Sabdayut. Jadi Sabdayut adalah acara ngobrol bareng, diskusi bareng yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Sabda yang akan ngebahas topik-topik yang relate dengan anak muda maupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabdayut teman-teman. Nah, teman-teman, apapun yang kita pikirkan sebagai bentuk pemulihan diri kita dari kepenatan, ternyata sering sekali hal itu justru membuat kita semakin jatuh, semakin dalam gitu ya. Seperti minggu lalu kan, niatnya healing, ternyata cuman escaping. Dan juga kita tahu bahwa Yesus itu dapat memberikan pemulihan yang sejati itu. Dia sendiri pernah bilang kan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah, semalam hari ini kita memperdalam obrolan kita untuk mengenal Yesus, sang pemulih sejati itu, dan menemukan langkah-langkah yang terbaik agar kita benar-benar dipulihkan. Stay tune ya teman-teman. Dan teman-teman di rumah juga kami ajak untuk berdiskusi. Jadi bukan hanya kami berempat, tapi kalian juga kami ajak berdiskusi. Silakan nimbrung di kolom komentar, berikan pendapat, berikan pertanyaan. Kalau ada silahkan banget. Komentar terbuka untuk kalian semua. Jadi kalian pun kami ajak diskusi. Oke, kita mulai obrolan kita. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kak Oci boleh memimpin kita dalam doa? Ya, sebelum mulai diskusi malam hari ini, kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat waktu sore hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama bertemu dalam Sabda Youth Life ini ya Bapak, dan sebentar kami juga akan berdiskusi dan juga berbincang-bincang Tuhan mengenai topik tentang pemulihan ya Bapak, dan kami rindu Tuhan buat setiap
teman-teman kami yang mendengarkan live ini bisa diberkati, bisa semakin dikuatkan, dan terlebih juga mengalami pemulihan di dalam Engkau. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menuntun dan memimpin Tuhan jalannya live pada malam hari ini. Engkau juga memberkati ya Tuhan untuk setiap alat dan sarana yang dipakai, kiranya juga dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you, Kak Oci. Nah, teman-teman semuanya, kita pasti pernah terluka gitu ya, entah itu luka luar maupun luka dalam. Nah, bedanya kalau luka luar tuh langsung kelihatan, sehingga kita bisa langsung obati itu yang tepat dan bisa segera pulih gitu. Nah, entah itu betoles atau plester gitu ya. Nah, tapi kalau luka dalam nih, gimana? Nah, tapi sebetulnya malam hari ini kita nggak ngebahas luka dalam konteks penyakit ya, karena bukan ranah kita, terlalu berat kalau untuk luka dalam konteks penyakit. Nah, yang akan kita diskusikan itu luka dalam konteks luka yang tidak terlihat, kayak luka batin, stres, depresi, dan semacamnya. Nah, teman-teman sendiri nih, pernah nggak ngerasain luka yang nggak terlihat ini? Biasanya penyebabnya apa sih? Ya, kalau ditanya pernah atau tidak, menurut saya semua orang tuh pernah. Bahkan even itu tuh anak kecil yang memang belum punya pengetahuan yang banyak sebanyak kita orang dewasa begitu loh. Nah, siapa yang biasanya melukai? Oh, bisa banyak orang sebenarnya. Dari orang-orang kita bisa, karena kepala ketemu dengan kepala pasti ada beda pendapat. Pasti. Apalagi kalau teman-teman sudah berkomunitas, teman-teman sudah dalam peribadatan, persekutuan, pasti ada. Walaupun itu dalam ranah yang rohani. Tentu itu juga ada di mana momen tidak disengaja sebenarnya, tapi itu tuh melukai entah perkataan, entah itu tuh kelakuan atau apapun lah. Tapi ini yang sebenarnya relate terjadi itu apa? Siapa yang biasa melukai kita adalah orang paling dekat dengan kita, itu malah orang yang seringkali melukai kita. Iya. Dan biasa Benar banget. gitu. Kan itu ya, orang yang paling mudah melukai kita. Kalau anak-anak muda ini biasanya yang paling suka bikin sakit hati atau bikin luka dalam itu kalau dikhianatin pacar gitu ya. Biasanya itu paling gampang banget bikin luka dalam gitu ya, sampai ada lagunya Cakra kan, cintaku cintaku yang hianat gitu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Sampai ada lagunya luka dalam tuh karena pengkhianatan. Pernah dikhianati? Sakit kan? Ya. Ya. Oke. Ya, itu ya teman-teman. Tapi sebetulnya luka dalam itu memang beragam ya. Bisa dalam bentuk emosi, luka emosional kayak penolakan, dihianati juga yang teman-teman sampaikan tadi, atau juga mungkin luka psikologis gitu kan, biasanya trauma masa kecil. Nah, seperti yang Mas Ditus bilang tadi, even itu anak kecil pun mungkin nggak terasa saat itu, tapi ketika tumbuh dewasa baru mulai terasa, oh ternyata aku terluka ketika masa kecil itu. Termasuk luka rohani pun gitu kan, karena mungkin merasa ditinggal sama Tuhan, merasa jauh sama Tuhan, walaupun sebenarnya Tuhan nggak pernah meninggalkan ya. Tapi ya itulah yang mengakibatkan kita terluka, dan juga mungkin rasa bersalah kita karena sudah berdosa maybe gitu kan. Dan juga yang sering terjadi tuh kekecewaan terhadap gereja atau lembaga rohani atau orang-orang komunitas rohani yang menyebabkan terluka. Itu sih. Ya, kalau dari aku kan sebenarnya dari disampaikan sama teman-teman semua ya. Tapi aku jadi melihat juga bahwa sebenarnya luka itu bisa datang dari mana aja, dan faktornya tuh banyak gitu loh. Bahkan mungkin kalau tadi bilang orang-orang terdekat ya, bisa itu juga bisa jadi juga, entah itu dari orang tua atau mungkin dari pacar atau mungkin dari sahabat, dari teman gitu kan. Karena ya pasti kan kita luka itu timbul karena mungkin kita mengekspektasikan sesuatu kan dari mereka. Kita berharap karena mereka orang terdekat kita, pasti kan kita akan punya bayangan bahwa orang itu akan
terus kasih yang baik-baik buat diri kita. Padahal ya belum tentu juga, orang kita juga masih manusia gitu loh. Nah, dan tanpa sadar gitu nanti akan ada waktu di mana apa ya, kita nggak sangka juga ternyata kita mendapatkan satu perilaku atau mungkin satu perkataan yang ternyata itu menohok menohok diri kita, dan kalau kita nggak siap terus itu apa namanya, kayak akan menimbulkan satu luka tersendiri gitu di dalam diri kita gitu. Dan mungkin ya itu tadi, nggak hanya dari orang terdekat aja, mungkin juga dari orang luar, maksudnya orang-orang yang jauh yang nggak dekat sama kita, bahkan mungkin orang yang nggak kenal sama kita aja mungkin juga bisa mengatakan sesuatu yang kurang baik gitu dengan diri kita, sehingga itu juga bisa menimbulkan luka gitu. Iya, aku apa namanya, karena bicara ini mungkin dari siapa saja ya, dari kalau zaman sekarang kita mungkin gampang banget kena luka karena banyak faktor gitu. Tapi bersyukur juga sih karena waktu ngeliat-ngeliat lagi, waktu mempelajari materi ini, belajar juga di Alkitab juga ada banyak banget contoh orang-orang yang terluka dalam secara batin ya, secara rohani itu banyak sekali ternyata, dan di situ sudah disertakan bagaimana pemulihannya. Jadi kayak Daud yang kita tahu orang yang sangat dikasihi Tuhan, tapi ternyata lukanya banyak sekali, baik mulai dari luka fisik karena perang, karena mau dikejar-kejar dibunuh, sampai luka karena apa, dihianati, dibenci oleh orang yang sangat dia kasihi, bahkan kehilangan anak-anaknya berkhianat kepada dia. Wah, itu udah babak belur tuh luka dalam yang dia alami gitu ya. Elia juga pernah minta, pengen mati aja deh Tuhan gitu ya daripada hidup, tapi ternyata apa namanya gagal seperti ini gitu ya, dan sebagainya. Itu terlalu banyak juga ya faktor-faktor yang membuat memang manusia itu sumber apa paling mudah kena luka gitu ya. Itu sih luka yang tidak terlihat. Memang, silakan. ya, memang tidak bisa dihindari untuk seseorang itu tuh tidak melukai kita. Oh, tidak bisa dihindari karena kita kan tidak bisa merespon, bukan merespon, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain supaya mereka itu tuh terus sepakat dengan kita. Seperti yang tadi Kak Oci bilang bahwa kita kan punya ekspektasi terhadap orang, tapi ekspektasi itu tidak seperti apa yang terjadi pada kenyataannya. Lah itu melukai, tapi memang pada kenyataannya dan faktanya kita tidak bisa mengontrol mereka. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Nah ini penting, perkara ini tuh penting banget karena kalau kita memang tidak bisa menghindari luka itu, berarti kita harus punya cara untuk mengelola supaya luka itu tuh akhirnya bisa kembali dalam kondisi apa ya, istilahnya yang luka kemudian dipulihkan, yang dalam kondisi tidak baik kemudian menjadi baik lagi. Lah ini perlu yang seperti itu. Nah mungkin kita masuk di yang lebih dalam lagi nih, kakak-kakak yang ada di sini. Kalau memang luka itu tidak bisa dihindari, sedangkan kalau luka itu tuh terus ada di dalam diri kita, itu kan pasti akan berdampaknya tidak baik. Sedangkan dalam pola Alkitab pasti tidak akan membiarkan orang itu tuh akan terus-menerus dalam kondisi lukanya. Pasti ada panggilan untuk dia itu dipulihkan. Nah, sebenarnya seberapa penting menurut kakak-kakak yang ada di sini supaya kita itu tuh bisa menyadari bahwa begitu pentingnya pemulihan itu. Let's go! Nah, aku ya, pentingnya pemulihan penting banget ya, sangat-sangat penting karena memang tadi seperti yang aku katakan di Alkitab tuh penuh dengan cerita-cerita tokoh Alkitab yang mengalami luka juga, dan kita juga di sini. Tapi itu apa, tidak hanya ceritanya berakhir di luka ya, tetapi pasti ada pemulihan, dan memang Tuhan sangat peduli terhadap pemulihan. Kenapa pemulihan penting? Karena kalau tidak disembuhkan akan semakin berat lukanya, dan kalau udah semakin berat lukanya akan menjadi luka-luka baru yang lain dan menjadi luka yang tambah parah dan tambah lama nggak bisa disembuhkan begitu sih. Jadi harus cepat-cepat dipulihkan begitu kita tahu. Tapi pertanyaannya, kadang-kala kita nggak ngerti kalau kita terluka. Jadi kita kadang bingung caranya untuk apa namanya menyembuhkan bagaimana. Itu yang seringkali saya berhadapan juga dengan anak-anak muda seperti itu. Nggak nyangka kalau ternyata mereka sedang terluka gitu. Iya. Ya, aku ya teman-teman, kalau aku boleh menganalogikan tuh luka ibarat akar gitu. Kalau akarnya udah busuk, pasti tumbuhnya juga busuk gitu. Nah, untuk itulah benar-benar butuh pemulihan, makanya akarnya dipulihkan sehingga buahnya pun menghasilkan buah yang baik. Nah, sedangkan kalau kita merasa tidak merasa penting pemulihan itu terjadi, ya pasti buahnya akan buruk. Ya, salah satu contoh yang sering relate di zaman sekarang adalah dendam gitu. Seberapa banyak orang yang melakukan kejahatan karena dendam gitu kan.
ya itu terjadi. Nah makanya benar-benar pemulihan itu sangat penting dan harus gitu. Itu sih. Ya, Ya. kalau aku ini cerita dikit nggak apa-apa? Banyak-banyak juga nggak apa-apa sih. Eh, Enggak, maksudnya ketika membahas soal ini tadi tuh kayak keinget gitu. Pernah ada temanku tuh bilang, waktu itu kan aku sedang menceritakan tentang persoalanku gitu. Terus temanku bilang bahwa, oh itu berarti kamu apa ada trauma tuh kayak gitu. Entah ya mungkin trauma sama luka sama nggak ya? Mungkin beda tipis kali ya. Gitu. Tapi ternyata aku sendiri nggak ngerasa gitu. Kan tadi sempat disinggung ya soal kita terluka tapi kita nggak merasa gitu kan. Maksudnya kayak masa sih aku kayak gitu, tapi kayaknya aku nggak kayak gitu deh. Gitu. Apa berarti aku butuh pemulihan nih? Gitu ya. Tapi yang jelas bahwa apapun itu aku setuju sih bahwa yang namanya luka itu memang perlu dipulihkan gitu. Kalau kita luka kegores aja kita cepat-cepat cari obat biar apa namanya lukanya cepat sembuh, lukanya cepat ketutup. Nah apalagi luka dalam hati gitu, apalagi nih hati itu kan maksudnya ini nggak kelihatan secara fisik ya, tapi itu sangat berpengaruh banget gitu ke kehidupan kita juga gimana kita akan berhadapan dengan orang, gimana kita akan melakukan aktivitas kita setiap hari, bagaimana kita juga melakukan pelayanan dan juga pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kita masih simpan luka kita masih menutupi luka dengan cara kita sendiri tanpa kita selesaikan, tanpa kita benar-benar bereskan itu nanti juga akan berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi menurutku juga perlu dibereskan sih, kayak nggak bisa kita abaikan gitu aja gitu. Ya, saya setuju dengan itu teman-teman karena pengabaian itu sebenarnya bukan pemulihan. Kita harus tahu itu karena kalau misalnya kan ada orang itu yang punya statement gitu nih. Ketika dia luka terus kemudian dibiarin, malah nanti juga lupa. Padahal enggak. Itu bukan solusi sebenarnya, tapi sesuatu statement itu tuh seringkali banyak dipakai oleh anak-anak muda karena mereka tidak berani untuk Statementnya biasanya gini, Kak. Biasanya gini statementnya. Luka itu akan sembuh seiring berjalannya waktu, begitu biasanya. padahal memang nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan apalagi nih, saya aja yang ini kan saya sudah umurnya 35 tahun ya, sudah tua ya. Nah, Masih muda saya berarti. Nah, saya aja masih ingat ketika masa SD di mana itu tuh ada kejadian yang melukai saya. Saya tidak bisa ignore itu. Saya masih ingat itu. Lah, sedangkan terjadi harus mengalami pemulihan, itu tuh bukan caranya adalah melupakan. Kalau itu luka terlalu dalam buat kita, mau sampai kakek nenek pun, mau meninggal pun akan tetap ingat. Karena memori itu akan terus bekas. Tapi pemulihan itu tuh berarti berkata begini, ingatan tetap ada, tapi perasaan ketika kamu terluka di kejadian itu harus hilang. Jadi itu cuma jadi kenangan aja, bukan lagi jadi sesuatu yang melukai lagi gitu loh. Nah ini supaya dibenarkan, diluruskan supaya teman-teman yang lain itu tidak pakai prinsip itu gitu Kak. Karena mengerikan kalau ya tak lupain aja lah, nggak bisa. Gimana Kak Re? Ya betul, sepakat sih. Kalau memang itu sebetulnya benar-benar harus dipulihkan. Nah, kesadaran untuk pemulihan ini mungkin sudah banyak yang menyadari sehingga banyak orang yang melakukan self healing dan segala macam gitu kan dengan caranya sendiri ya meskipun terlepas dari benar atau salahnya dulu, tapi setidaknya kesadaran untuk pulih itu ada. Nah, masalahnya yang sering terjadi adalah kesadaran bahwa aku sudah terluka itu yang terkadang terlupakan atau nggak sadar kalau sudah terluka. Nah, dari teman-teman sendiri nih, gimana sih caranya menggali apakah aku pernah terluka atau enggak? Gimana cara ngoreknya dan ngehnya kalau oh ternyata ini loh penyebabnya aku yang sekarang tuh, oh ternyata luka masa lalu itu yang menyebabkan. Nah, cara menemukannya itu gimana? Karena banyak orang anak-anak muda khususnya dan mungkin aku sendiri yang terkadang bingung, aku pernah terluka nggak ya? Pas aku cari-cari kok kayaknya enggak, tapi kok aku temperamen gitu ya. Sakit gitu ya.
Nah itu gimana kalau dari teman-teman? Ada nggak mungkin indikator atau cara biar tahu kalau aku pernah terluka gitu? Ya, kalau saya ini bagian penting sebenarnya. Karena kalau kita datang ke dokter dan kita tidak tahu penyakitnya apa, loh ini kan jadi malpraktek kan. Sakitnya misalnya diabetes dikasihnya obat jantung, ya nggak bisa. Nanti malah akan tambah tambah sakit nanti. Nah, harus kita itu mesti punya self diagnosis. Jadi apa ya istilahnya tuh kalau merefleksikan diri memang ini tuh kok aku jadi pemarah ya. Nah, tapi ini berangsurnya teman-teman dewasa ya. Kalau masih remaja begitu tidak begitu ngerti ya, masih emosi dan sebagainya. Tapi beranjak nanti kedewasaan nanti tuh self diagnosis ini tuh juga akan baik. Apalagi kalau teman-teman berjalan dengan Roh Kudus. Wah, penting banget ini. Karena ini peran nih. Karena kita obrolan Kristen, jadi kita harus ngarah kepada Tuhan. Iya, iya. Tapi memang Roh Kudus ini yang akan bantu kita sebenarnya. Untuk Ya. apa yang ada di luka kita. Ada orang-orang itu yang kalau membahas tentang bapaknya, atau membahas tentang orang tua, langsung, sudahlah jangan bahas tentang orang tua. Lah, itu bisa jadi diagnosisnya adalah dia luka di orang tuanya. Atau nggak usah lah bahas tentang pacaran. Lah, mungkin dia adalah orang yang terluka di situ juga gitu loh. Nah, ini penting buat seperti itu. Dan yang kedua adalah orang yang ada di sekitar, menurut saya ini penting banget. Jadi orang-orang yang ada di sekitarmu itu akan menentukan kamu itu akan bisa melihat, bukan melihat ya, tapi kamu akan bisa mengetahui kamu itu luka apa dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Makanya kita perlu juga punya safe circle, entah itu teman komsel atau teman persekutuan. Kalau memang itu teman di dalam Tuhan, pasti akan nemu hal-hal yang bisa itu tuh jadi masukan dalam hidup kita. Menurut saya begitu sih. Gimana kalau kakak-kakak? Berarti itu ya, maksudnya kan tadi ini pertanyaan tentang bagaimana mendiagnosanya. Berarti semisal kita ini nggak sadar nih, kita nggak sadar, oh ternyata aku terluka. Berarti kita butuh orang kan untuk menyadarkan itu gitu. Karena misalnya tadi bahas tentang orang tua nih, udahlah nggak usah bahas tentang orang tua. Nah mungkin menurut kita ya aku nggak pengen bahas aja gitu, tetapi kan bisa jadi ya itu juga semacam sinyal gitu loh buat orang lain. Oh kayaknya dia lagi ada sesuatu nih gitu. Jadi terus orang itu akan kasih tahu ke diri kita akan gitu. Ya entah bagaimana caranya gitu. Terus kemudian kita baru menyadari, oh masa sih kayak gitu. Jadi berarti orang lain juga bisa jadi orang yang ngingetin kita juga gitu loh. Di saat kita nggak sadar. Ya. Betul. Ya, aku tertarik ada satu ayat di Alkitab gitu ya. Aku lupa di mana ya, tapi di situ dikatakan mengapa muram mukamu apa itu ketika ini ya. Mengapa muram mukamu gitu ya. Itu di mana? Itu Tuhan itu tuh berkata kepada ya Kain. Kain, iya betul gitu ya. Karena dia habis membunuh adiknya gitu ya, dan saya yakin pasti juga Kain walaupun dia ada rasa iri itu udah luka gitu ya, rasa iri mungkin katanya kan banyak yang bilang karena Kain merasa iri dengan Habil sehingga dia membunuh ini, jadi mukanya akan selalu muram. Jadi salah satu ciri orang sebenarnya sedang terluka, dan itu kalau udah susah tersenyum, orang paling tahu kalau saya sedang terluka tuh kalau muka saya nggak bisa senyum, itu udah ketahuan banget itu. Ya, itu juga banyak gitu ya, contoh-contoh gitu ya. Kalau di Mazmur itu, aku letih karena mengeluh, setiap malam aku membasahi tempat tidurku dengan air mataku, aku membajiri ranjangku, mataku menjadi kabur karena sakit hati. Itu Daud ya, jujur banget dia mengungkapkan rasa sakitnya gitu. Lalu di Daud juga masih bilang, kenapa engkau tertekan hai jiwaku gitu ya. Lalu Ayub bilang, kenapa sih aku nggak mati waktu aku lahir. Jadi dia mengutuki hari lahirnya, gelo, kalau orang Jawa itu bilang gelo ya, menyesali kenapa kok saya mati gitu ya. Itu tuh udah luka parah banget sampai dia menyesali kelahirannya itu tuh. Ya kita banyak nunjukin kok tanda-tanda kita sedang terluka gitu. Ya, tapi menariknya kalau di Mazmur tuh aku melihat dari sisi kejujurannya. Dia sudah sadar dia terluka gitu. Banyak penulis Mazmur tuh menuliskan Mazmurnya dengan jujur apa adanya dan kesadaran bahwa Tuhan yang akan memulihkan. Biasanya itu ketika sudah sambat dalam tanda petik, ketika berkeluh kesah, terus di akhir nanti Tuhan yang akan memulihkan, menyelamatkan. Nah itu sangat menarik. Nah itu harusnya sih ya balik lagi ya terkait yang sedang kita diskusikan bahwa kita dipanggil untuk dipulihkan. Jadi
kita tuh sambat, ya istilahnya sambat atau mengeluh dengan rasa depresi kita, rasa terluka kita, ya nggak apa-apa. Tapi harus disadari bahwa memang Tuhan yang akan memulihkan. Aku juga teringat satu ayat gitu ya, di Yeremia 30 ayat 17, aku bacakan biar nggak salah. Sebab aku akan memulihkan kembali kesehatanmu dan aku akan menyembuhkanmu dari luka-lukamu, firman Tuhan, dan seterusnya. Nah intinya bahwa ya itu janji Tuhan gitu, yang nggak mungkin nggak ditepati, pasti dia akan menepati, dan ini panggilan untuk kita semua, itu sih. Oke. Nah, ini menarik banget nih, karena saya tiba-tiba keinget dengan apa sih yang ada di pikiran saya ini. Tadi kan Kak Rey bilang bahwa mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, terus kejujuran dari pemazmur ketika apapun kondisi dalam hati, dia berani untuk mengungkapkan ini. Dan kita tahu ada ayat yang berkata bahwa Yesus adalah imam agung, imam besar agung yang pernah menjadi manusia dan dia ngerti kesakitan dan penderitaan yang manusia alami. Nah, ini tuh bagus banget. Kenapa? Bagus banget karena Tuhan itu tuh tahu kondisi manusia itu tuh seperti apa. Dan dia pengen supaya manusia itu jujur kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan itu tuh ada kelegaan dan pemulihan. Makanya kalau dengan Tuhan kan kadang ini tuh yang agak jadi apa ya, lucu juga sih. Kalau kita kan diajar kalau di sekolah minggu, adik-adik, bagaimana kabarnya? Seringkali jawabannya template banget, bener nggak? Luar biasa. Kayaknya semua gereja begitu ya. Iya, Tapi kan template. sebenarnya ya ini iya. Oke. Sorry tadi sinyal ya kayak. Lancar, Tapi Pak. wah lancar. Oke. Di tempat saya agak muter-muter tadi soalnya. Nah, template ini tuh sebenarnya menurut saya ini bukan kejujuran. Terus kemudian kalau toh pun mereka ditanya satu-satu, mereka kalau ditanya dengan sejujurnya, tidak semuanya sebenarnya mereka luar biasa kondisinya gitu loh. Nah, ini yang mesti diubah paradigma supaya Daud saja dengan mazmurnya dia sejujur itu dengan Tuhan, dan Tuhan itu sangat menghargai dengan kondisi itu. Bahkan ada bahkan saya itu pernah mendengar satu kesaksian bahwa dia itu tuh takut ketika untuk doa dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi dia seolah-olah itu baik di hadapan Tuhan gitu loh. Karena dia takut nanti, aduh, kayak kalau ngomong kayak gini nanti Tuhan tersinggung enggak ya? Kalau ngomong kayak gini nanti nyakiti atau enggak ya? Nanti nyusahin Tuhan atau enggak ya? Malah bukan itu. Malah Tuhan tuh kerinduannya pengen mulihin kita. Jadi untuk teman-teman yang menonton ini, kalau kamu sedang luka, nggak usah menutupi itu dengan Tuhan aku luar biasa, aku pasti baik-baik saja, nggak apa-apa, aku kuat. Nggak, jujur aja supaya kita itu bisa mendapatkan kelegaan dan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Gitu itu menurutku sih. That's good. Iya. Berarti kan kalau itu tadi ya, kita pergi ke dokter, kita merasakan penyakit aja, kita didorong untuk jujur ya. Kita nggak boleh nutup-nutupi kan yang kita rasain, entah itu sakit apapun ya kita tinggal ngomong aja. Dan begitu juga ke Tuhan gitu loh. Berarti apapun yang kita rasain, mau kita sakit, kita marah, kita kecewa, kita sehancur-hancurnya apapun itu kayak justru itu kerinduannya Tuhan ya. Berarti maksudnya nggak perlu kok kita sok-sokan kuat di hadapan Tuhan, nggak perlu kita sok bisa menghadapi hidup yang berat ini. Kalau emang kita berat, kita capek ya ngomong aja. Dan itu itu juga hal yang akhir-akhir ini juga saya pribadi sedang pelajari, maksudnya juga belajar untuk jujur gitu kan di hadapan Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya marah ya udah bilang aja, Tuhan aku marah, Tuhan aku kecewa, Tuhan aku merasa sakit hati, seperti itu. Dan ya itulah Tuhan ya, bersyukur ya ternyata jadi orang Kristen tuh kita punya Tuhan gitu yang jadi Bapa kita, yang jadi juru selamat kita, jadi ibaratnya pribadi yang sangat dekat dengan kita gitu. Dan bisa jadi nggak sih kalau Tuhan Yesus itu juga
dokternya kita ya, ibaratnya dokter buat jiwa kita, psikiater buat kita pribadi, lepas pribadi gitu. Gimana menurut teman-teman? Ya, Aku sih oke. Makasih kalau dikatakan bisa jadi, bukan bisa jadi, kalau dibilang Yesus adalah psikiater kita, karena hanya dia yang bisa memahami kita yang terbaik, yang seutuhnya gitu. Bahkan kalaupun kita berbohong, dia tahu. Kalaupun kita diam, dia tahu. Hanya saja dia memang menuntut keterbukaan di dalam komunikasi kita. Nah, sehingga ketika ada keterbukaan, ada juga pemulihan. Itu yang sering kita dengarkan. Nah, itu juga yang Tuhan sebagai dokter itu mau kita seperti itu gitu, supaya kita benar-benar mengalami pemulihan itu ya, seperti Mas Ditus yang sudah sampaikan tadi kan, ayat di Ibrani, dia itu sudah mengerti kita karena sudah merasakannya. Nah, oleh sebab itu dia yang akan menyediakan penghiburan, ketenangan. Kita kalau ingat Mazmur Daud juga, dia gembala yang baik, menyediakan, menyegarkan, melegakan, mengenyangkan bahkan melindungi, mengcover kita. Nah itu, jadi ya jelas bahwa Yesus adalah tabib, psikiater, dokter, dan segalanya. Terus aku tiba-tiba itu deh, keinget itu ayat firman Tuhan yang bilang bahwa, aku lupa sih ayatnya dari mana, aku cuma ingat kalimatnya, kayak bilang dia itu juga Tuhan yang turut merasakan kelemahan kita kayak gitu. Jadi ya apapun kelemahan kita dan apapun yang kita rasakan, ya kita lost aja deh sama Tuhan gitu. Itu di Ibrani tadi benar. Oke, ternyata menjadi lemah itu bukan dosa. Istilahnya begini, ada ayat yang berkata, dalam kelemahanku lah maka kuasa Tuhan akan nyata sempurna. Jadi it's okay untuk kita itu tuh dalam kondisi yang sebenarnya memang tidak baik-baik saja, karena dia Tuhan ngerti, sampai Tuhan tuh ngomong ini, aku harus naik ke surga supaya sang penghibur, disebutnya sang penghibur, kayak manusia butuh hiburan ya, butuh dihibur. Karena sumpah di dunia ini Tuhan tuh merasa ya, kok penderitaannya banyak ya, dan ya oke lah, aku kasih roh penolong, aku kasih penghibur lah, supaya kamu menjalani hidupmu itu tetap dalam kondisi yang sukacita sekalipun kamu mengalami penderitaan. Dan Tuhan tahu benar akan hal ini gitu. Dan dia roh yang Tuhan kirimkan itu tuh ada di dalam tubuh kita dan menyertai kita gitu loh. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, menurut saya ini akan tidak akan membuat kita binasa deh. Kenapa? Karena dia roh yang menyertai kita itu akan menghibur dan menolong kita, bahkan dalam setiap kesesakan yang manusia lain itu tidak bisa nolong kita. Oh, itu Tuhan pasti areanya Tuhan jago banget dengan hal itu. Gitu. Gimana kalau dengan kakak-kakak? Iya, itu ya. Jadi emang pemulihan dari Tuhan itu adalah keharusan gitu ya. Tadi benar sih, ini kayak tadi yang diomongin teman saya Roma ini di sini, dia bilang kadang anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan merasa harus bisa kuat, merasa hidupnya tuh baik-baik aja, bahkan ketika ada sinyal sedang kering rohani, mencoba menutupi supaya tetap bisa jadi contoh di pelayanan. Nah, ini bukti bahwa memang siapapun membutuhkan pemulihan, bahkan orang yang paling merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan pun itu bisa bahaya, karena justru dia berusaha supaya terlihat sehat, karena nggak mungkin nanti ada orang sakit akan datang kepadaku kalau aku sendiri sakit gitu ya. Ya kayak ginilah yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Nah, kan banyak anak muda itu kasusnya juga gitu ya. Dia menyembunyikan karena merasa kalau nggak ini dia nanti bisa sakit gitu ya. Lalu kadang-kadang kayak di Instagram itu hanya bilang kamu lagi capek. Jadi kadang-kadang hanya merasa sedang lagi dalam masa capek aja, dalam fase-fasenya capek aja, padahal dia sedang dalam fase akan menuju ke luka parah gitu ya di dalam batinnya. Dan kalau dia nggak pernah ketemu dengan tabibnya, dengan dokternya dan pemulih jiwanya, ya nggak akan sembuh gitu. Seterusnya akan sembunyi, seperti itu sih. Iya. Ya, teman-teman. Ya. Itulah yang menariknya ya Alkitab kita. Ketika kita menggali atau memahami luka kita akan digiring untuk semakin menyadari bahwa penyebab dari luka-luka kita sebetulnya yang paling esensial adalah dosa gitu.
Nah, dosa ini menjadi penyebab dasar atau akar yang membuahkan sebuah penderitaan atau luka-luka yang lain gitu. Bahkan sejak awal pun dosa mengakibatkan dampaknya nyata terkait luka ini ya. Tubuh menjadi fana, roh Tuhan terbatas, gak selamanya ada di manusia, tanah juga jadi terkutuk, harus hidup susah, bekerja bersusah payah. Jadi langkah pertama atau bisa aku katakan Yesus sebagai dokter jiwa sejati itu yang akan mengoreksi dosa-dosa kita. Makanya kita akan banyak menemukan di dalam cerita mujizat Yesus khususnya, ketika Yesus memulihkan kesehatan secara fisik, Yesus akan mengatakan imanmu telah menyelamatkanmu gitu. Jadi perkara hal yang rohani lah yang disembuhkan sehingga fisiknya pun juga sembuh gitu. Jadi menurutku dosa juga harus disadari sebagai bentuk luka ini yang harus dibereskan. Ya. Saya jadi keingat dengan satu peristiwa yang ada di Alkitab. Ada orang yang berada di Serambi Salomo dekat kolam Bethesda. Yang dia menantikan 38 tahun. Itu lama banget. Lama banget. Saya itu umurnya 35, berarti saya belum lahir. Dia sudah ada di situ tuh. Itu tuh dalam kondisi yang lama, tapi ini yang mengerikan adalah selama 38 tahun orang ini tuh ngalami penderitaan bukan cuma di fisik, tapi dia juga ngalami penderitaan kekecewaan. Makanya ketika Yesus datang, pertanyaannya itu simple. Padahal kalau orang datang ke rumah sakit, istilahnya itu kan pondok tempat terbaringnya orang-orang yang sakit, lumpuh, buta, dan pois semua orang-orang sakit lah. Di sana datang untuk mendapatkan pemulihan atau mujizat kesembuhan. Yesus pertanyaannya itu juga aneh. Maukah kamu sembuh? Karena Yesus tahu batinnya orang ini tuh sebenarnya lukanya minta ampun. Dalam banget. Tapi agak aneh juga di sini. Selama 38 tahun ketika Yesus itu tanya kepada orang yang 38 tahun terus nunggu di situ, maukah kamu sembuh? Dia jawabannya tidak ada seorang pun. Nah, tidak ada seorang pun ini tuh yang gawat. Memang sang pemulih ini adalah Yesus. Tapi ternyata, lagi gini, kita itu ternyata perlu untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia. Karena bayangin aja, kalau misal nih, selama 38 tahun, dia punya sahabat, dia berelasi satu dengan yang lain, tidak hidup sendiri, dia berelasi. Pertanyaannya tidak akan begitu pasti. Jawabannya tidak akan begitu. Tidak ada seorang pun. Karena dia merasa sendiri. Ini yang mengerikan ketika ada seorang yang mereka mengaku bahwa dirinya adalah orang percaya atau orang Kristen, tapi mereka tuh mengalami kesepian dalam hidupnya. Ini yang ngeri, kesepian terus kemudian merasa bahwa aku tidak punya siapa-siapa. Kondisi ini adalah kondisi yang sebenarnya ngeri. Ngerinya kenapa? Karena ini seperti yang dialami oleh Elia juga. Ketika Tuhan tanya, Elia, apa kerjaanmu? Aku ini seorang diri saja. Dia ngomong itu tuh berulang kali. Merasa sendiri itu tuh mengerikan. Kalau kita butuh dipulihkan, memang pemulihan yang tepat adalah di Tuhan Yesus. Tapi saya juga pengen kita belajar bahwa menjalin hubungan atau relasi dengan saudara seiman itu juga akan jadi jalan untuk Tuhan memulihkan kita. Karena kita tidak bisa ngampuni orang kalau kita tidak dilukai orang. Kita tidak bisa belajar. Ya, ngampuni orang kalau orang lain tidak pernah melukai lah. Kita mau ngampuni siapa kalau tidak pernah kita sakit hati. Nah, butuh kita itu berelasi dengan orang supaya kita juga belajar kasih yang sejati itu seperti apa. Saya setuju dengan statementnya Kak Oci yang ngomong bahwa Yesus itu adalah tabib. Oh, itu benar sekali. Elia ketika dia tertekan, Tuhan ngomong, ayo ke Gunung Horeb, ke Gunung Tuhan. Gunung Horeb itu adalah Gunung Tuhan di mana Tuhan pengen ketemu dengan Elia. Setelah ketemu dengan Elia, dia merasa pulih, segar kembali, jiwanya juga dikuatkan. Tapi memang benar bahwa pemulihan yang tepat adalah di Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang ada di sekitar kita
untuk memulihkan kita. Jadi saya encourage teman-teman yang mendengarkan, ayo punya relasi yang baik dengan orang-orang sekitarmu. Jangan sampai kamu sebagai orang percaya, bahkan orang pelayanan, kamu berkata, aku tidak punya sahabat, aku tidak punya siapa-siapa. Lah ini yang akan gawat dalam hidup kita. Itu sih dari saya. Dari kakak gimana? Iya. Ya, jadi emang tadi ya jelas banget sih dari yang sudah disampaikan oleh Kak Ditus gitu ya. Hubungan pribadi dengan Yesus Kristus itu pasti akan membuat kita pulih dengan hubungan-hubungan yang lain juga di dalam kehidupan kita gitu ya. Dan memang sangat baik kalau kita paham Yesus itu adalah dokter jiwa kita gitu ya. Dokter yang sejati, bahkan dia juga tabib yang sejati bagi kita. Karena kalau misalnya kita punya pemahaman seperti itu, kita tahu kemana kita harus berlari gitu ya. Tadi saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Oci. Jujur aja kepada Tuhan. Saya setiap hari gitu, saya ada yang nyakitin saya gitu ya. Dimanapun saya, Tuhan, aku sebel sama dia. Tuhan, aku marah. Tuhan, hatiku sakit gitu ya. Walaupun orang mungkin nggak tahu, mungkin saya lagi di depan laptop, lagi di depan WhatsApp, mungkin gitu ya. Orang nggak tahu, tapi saya langsung aja lari kepada Tuhan supaya nggak terlalu lama itu jadi penyakit gitu ya, penyakit yang lain banyak, jangan nambah-nambah penyakit lain gitu ya. Tapi ya memang bahaya, tapi bahaya sekali ya kalau misalnya saya datangnya kepada Yesus kalau pas lagi terluka doang gitu ya. Padahal pemulihan yang sejati itu kan sebenarnya bukan hanya tentang memulihkan yang terluka, tetapi mencegah supaya saya juga atau kita semua tidak terluka gitu ya. Jadi langkah pemulihan yang paling krusial itu memang membangun hubungan pribadi dengan Yesus secara intim ya. Kadang kita udah tahu hal ini tetapi kita tidak menghidupinya ya, dengan betul-betul pure datang kepada Yesus karena saya tahu saya membutuhkan pemulihan. Gimana? Sepakat nggak teman-teman? Kita tiap hari nggak sih gitu tiap hari nggak menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan atau menjalin hubungan yang intim dengan sumber masalah malahan? Iya, setuju sih kalau sumber pemulihan yang sejati itu datangnya hanya dari Yesus aja ya, dan itu bisa kita dapatkan kalau kita juga membangun relasi yang dekat dengan Tuhan gitu. Mungkin tadi bicara soal kejujuran tuh kita ngomong ke Tuhan itu ngomong aja kayak kita ngomong ke orang tua kita gitu kan. Mungkin nggak harus selalu dengan kita tutup mata, lipat tangan lalu kita berdoa gitu. Ya itu juga salah satu cara. Tapi mungkin kadang misalnya ketika kita ada dalam satu waktu kita dilukai gitu. Ya langsung kita mati gitu. Nah gitu, aduh Tuhan, aku kok mendapatkan perlakuan seperti ini ya, maksudnya kita langsung nyeletuk aja gitu, itu mungkin juga tidak menjadi masalah ya gitu, maksudnya yang penting kita tetap punya keterbukaan sama Tuhan dan kita juga utarakan apa yang kita rasakan gitu kepada Tuhan gitu. Itu mungkin contoh secara sederhana ya. Nah mungkin akan berbeda kalau misalnya luka itu lebih dalam dari yang itu gitu, misalkan itu luka yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun dalam waktu yang sangat lama yang tidak segera diselesaikan, terus ketumpuk lagi sama luka-luka yang lain. Nah itu juga pasti kan membutuhkan ibaratnya itu kayak proses yang cukup membutuhkan waktu begitu. Tetapi ya itulah. Tapi gimana pun apapun yang kita rasakan tetap kita harus datang kepada Tuhan, tetap terbuka sama Tuhan dan intinya meminta tolong ya, memohon pertolongan sama Tuhan, bilang ke Tuhan, aku butuhkan pertolongan dari Tuhan gitu, bahwa aku sudah disakiti, aku sudah dikecewakan dan lain sebagainya begitu, dan aku membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ya meskipun mungkin nggak langsung satu waktu itu kita langsung merasakan pemulihan 100% ya gitu. Tapi kita akan melalui yang namanya satu proses juga, dan saya yakin kok kalau misalnya dalam satu proses itu pun juga Tuhan tidak berhenti bekerja gitu ya, meskipun mungkin prosesnya setiap orang beda ya mengalami pemulihan itu, yang mungkin ada di dalam waktu yang singkat, tapi ada juga yang mungkin dalam waktu yang panjang gitu. Tetapi lewat setiap proses itu juga Tuhan pasti punya maksud gitu loh dalam hidup setiap kita gitu. Tuhan ingin mendewasakan kita, Tuhan ingin ngebentuk hidup kita menjadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti itu. Jadi butuh kayak iman kita juga harus lebih kuat lagi gitu di dalam Tuhan. Gimana kalau menurut teman-teman? Itu tadi menurut aku sih. Ya aku ya teman-teman sepakat sih kalau hal itu memang harus terjadi
by process, karena pemulihan tuh kalau kita pikir ya tentu nggak membatasi kuasa Tuhan ya, dia pasti bisa memulihkan kita secara instan, bisa saja, tapi yang dia mau adalah hubungan intim yang membuat kita bertahan, sehingga next time kalau kita eh, mengalami hal yang mungkin serupa gitu, kita bisa jauh lebih kuat. Dan di sisi lain gitu ya, aku kalau melihat kegagalan anak-anak muda khususnya terkait membangun hubungan pribadi dengan Tuhan ini adalah merasa bahwa persekutuan di gereja atau bersama komunitas-komunitas rohaninya itu sudah cukup, sehingga ketika pulang dari komunitas atau pulang dari ibadah ya udah selesai gitu, nggak lagi membangun hubungan yang intim. Jadi hubungannya hanya terjadi di gereja atau di komunitas-komunitas rohani. Nah itu sangat disayangkan, padahal Yesus maunya hubungan bersama dengan kita itu secara personal, secara intim lagi gitu. Bahkan kalau Paulus katakan kan mengenal itu lebih dekat ya, kayak hubungan suami istri yang hidup bersama kan, kata mengenal kalau teman-teman menggalinya itu sih. Ya, ini jadi keingat kalau berbicara tentang Paulus sampai dia itu berkata gini, yang dulu aku anggap keuntungan, itu sekarang aku anggap sebagai sampah karena pengenalanku akan Tuhan Yesus. Nah, ternyata hubungan kita dengan Tuhan itu akan membuat ketika kita itu melihat sesuatu juga bukan lagi dengan cara pandang manusia dan daging kita. Tapi semakin seseorang itu tuh bergaul karib, dekat dengan Tuhan, maka saya percaya itu ada transfer ilahi sifat-sifat Tuhan, terus kemudian seleranya Tuhan, cara merespon, cara bereaksi, itu tuh akan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Bayangin Paulus dengan semua kedikdayaannya, wah kedikdayaan, karena dia sudah pegang surat di mana dia legal untuk menganiaya. Tiba-tiba pengenalan akan Tuhan Yesus merubah total semuanya. Nah, ini perkara penting banget teman-teman, untuk kita, bukan cuma seperti tadi Kak Re bilang jalin hubungan dengan orang lain aja oke, tapi dan cukup mereka tuh berada di persekutuan, tapi dengan Tuhan tidak. Menurut saya ini cuma jadi, maaf kata ya teman-teman, kayak topeng akhirnya. Mereka jago pelayanan, tapi maaf kata di dalam sebenarnya kosong, tidak ada isi. Isinya itu tuh di mana letaknya? Ketika kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka itu jadi bobot tersendiri. Pelayananmu bukan cuma sekedar formalitas atau jadwal dari gereja dan kamu memenuhi jadwal itu. Nah, tapi karena itu timbul dari kerinduan akan hubunganmu, pengenalanmu akan Tuhan. Itu seperti syukurmu kepada Tuhan. Jadi misal kalau orang yang pelayanan dengan orang yang asal pelayanan dengan orang yang punya hubungan pribadi itu sangat terlihat sekali kok. Kalau orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dia tidak akan asal. Bahkan mau panas, mau hujan, tetap akan berangkat. Kenapa? Kecintaannya kepada Tuhan itu bukan cuma omong doang, tapi dia harus buktikan dengan segenap tenaga dia mengasihi Tuhan. Nah, ini jadi sesuatu yang mesti jadi tagline untuk setiap orang percaya, untuk mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai gini, kita jago khotbah, kita jago melayani, tapi saat teduh aja enggak pernah. Terus kemudian baca Alkitab saja secara pribadi juga enggak mau. Dan dipikirnya bahwa, alah aku kan sudah pelayanan, enggak perlu begitu. Enggak, kamu tetap perlu. Sebab itu misi yang di dalammu, bayangin. Kalau di dalam kosong, apa yang mau dikasih? Enggak ada. Cuma omong doang. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Gitu aja. Kalau itu dari saya, hubungan pribadi itu penting banget. Gimana? Iya. Kalau aku sendiri sebenarnya orang-orang yang seperti itu ya memang mereka memang ada luka ya. Kalau mereka memang sampai hanya pelayanan untuk tadi kosong, pelarian gitu ya. Cara mereka untuk membuat merasa healing itu ya dengan pelayanan. Jadi ya sama sih, kosong, mereka nggak ada pemulihan dan akhirnya malah mereka jadi merasa nggak perlu disembuhkan karena dengan aktif di pelayanan tubuh mereka jadi capek gitu ya. Mereka jadi punya begitu banyak begitu banyak jadwal untuk dikerjakan sehingga mereka sampai-sampai tidak tahu kalau mereka itu butuh dipulihkan gitu. Karena saya juga mengalami hal itu gitu ya. Kalau saya udah mulai capek gitu ya,
kadang senang, wah pelayanannya banyak, kalendernya di jadwal itu banyak banget, capek gitu ya. Kalau capek tuh rasanya kok kayak hidup tuh ada gunanya gitu. Tetapi di akhir hari saya merasakan saya kosong karena apa? Saya nggak pernah saya sendiri apa namanya? Mungkin membagikan firman atau mungkin bersaksi atau mungkin bernyanyi lewat pelayanan saya, tapi firman Tuhan itu tidak ada bahkan yang bisa saya serap, saking saya terlalu capeknya, saking saya terlalu sibuk dengan semua jadwal gitu ya, sehingga secara nggak sadar saya merasakan capek, burnout ya, burnout yang luar biasa itu saya pernah alami gitu ya, sehingga saya itu sampai mau ngapa-ngapain aja udah males gitu, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung dan sebagainya gitu sih. Jadi ya sepakat sih dengan Kak Ditus ya, jangan sampai kesibukan kita itu menjadi tameng kita untuk kita merasa fine-fine aja ya. Waspada ini anak-anak muda, kalau kita merasa sakit, merasa lemah, ya udah lakuin aja dan jujur aja, orang akan lebih-lebih dan sangat menghargai gitu. Ya, di gerejaku aku juga dapat jadwal pelayanan kan. Sering sekali aku menyampaikan pengetahuan tentang akan Tuhan itu, mengetahui Tuhan itu nggak cukup, harus benar-benar mengalami. Dan aku pun pernah di fase itu ketika pelayanan, mamaku sendiri yang memberikan komentar terhadapku gitu, bahwa bagus, firman Tuhan yang kamu sampaikan bagus Le, tapi kok kayaknya kurang ada feel ya. Ya memang saat itu memang lagi mungkin jauh-jauhnya gitu ya. Jadi itu yang keresahan yang aku miliki juga, bahwa ya tahu Tuhan itu nggak cukup gitu. Orang lain bisa merasakan bahwa ini kosong nih isinya. Ada pengetahuan banyak tentang firman Tuhan, tapi feel-nya nggak ada. Atau kalau bahasa mamaku sendiri sih, nggak ada roh di dalamnya gitu. Itu jadi yang sangat penting hubungan pribadi itu. Oke, Kak, tahu nggak? Ternyata orang yang terluka itu akan cenderung melukai. Dan itu kenyataannya begitu gitu. Nah, kalau ibarat kita seorang pelayan, kita ini kan saluran, Kak. Bayangin, kalau salurannya kotor, berarti nanti apa yang kita akan hasilkan dari karena bukan sumbernya yang salah, sumbernya bersih. Tapi karena salurannya kotor, maka yang keluar itu juga sesuatu yang akan terkamiri begitu. Makanya di Alkitab tuh ada satu pernyataan Tuhan Yesus tuh bilang gini, kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu ke bait Allah, tapi kamu masih punya struggle atau punya pergumulan dengan saudaramu, letakin dulu korbanmu, pulang, terus kemudian selesaiin dulu. Selesaiin dulu, baru nanti datang lagi, terus kamu mempersembahkan, kamu datang ke Tuhan. Sebab apa yang sedang kita kerjakan itu sebenarnya tergantung dari apa yang ada di dalam hati kita. Sebab dari hati itu sumber dari kehidupan. Kalau hati kita penuh dengan luka, bayangin aja, ketika pelayanan pasti akan melukai banyak orang. Ngomel sana sini, nembaki sana sini, dan sebagainya. Itu seperti itu kecenderungan orang yang tidak pernah pulih. Makanya orang ketika sudah terjun dalam pelayanan, ini sebenarnya harus ngalami step ini. Step apa sebenarnya? Dipulihkan. Kalau orang tidak, jangan berkira gini, aku pelayanan nanti aku pulih. Enggak. Kamu harus pulih dulu baru kamu pelayanan. Stepnya begitu. Kalau tidak, nanti pelayananmu melukai banyak orang karena kamu belum pulih. Tapi ini yang seringkali di-ignore. Iya. Ini banyak. Jujur juga sih kalau terjun ke pelayanan tapi nggak siap, tahu nggak, pelayanan itu pusatnya luka gitu ya. Karena harus siap luka gitu ya. Ketika kita join, nggak harus pelayanan sih ya. Ketika kita mau mengabdikan hidup kita sebagai anak-anak muda pengikut Kristus, kita juga sudah harus siap untuk terluka, tapi bukan terluka dalam gitu ya. Terluka mungkin maksudnya bayar harga bagi Tuhan. Tetapi kita tahu kalau aku terluka, mungkin aku rentan dengan luka gitu ya, karena kita hidup di daerah di area atau zaman yang pasti itu luka akan kita terima. Yang pasti kalau kita tahu kita punya Yesus pemulih sejati kita ya, kita nggak akan ragu-ragu untuk menerobos segala resiko apapun untuk menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi terang bagi Kristus gitu sih. Saya nggak jamin dengan intim dengan Tuhan kita nggak terluka gitu ya. Pasti tetap ada lukanya, tapi kita akan cepat pulih. Begitu sih kalau aku ya. Karena besi menajamkan besi, Kak. Manusia menajamkan sesamanya. Nah, dalam pelayanan pasti ada luka, tapi kita akan belajar mengasihi dalam pelayanan itu
pasti itu akan jadi sesuatu yang indah sekali sih, mendewasakan gitu. Oke, Ya, gimana Kak? ya, Ray sedang pemulihan sangat kayaknya ini, Ray. menarik. Apa? Ray sedang pemulihan, diam aja. Ya memang sangat menarik kalau kita diskusikan terkait pemulihan ini karena banyak mengeksplor sisi-sisi kita yang atau sisi-sisi yang sedang kita lihat gitu dan tujuannya jelas satu supaya kita semua benar-benar pulih dan merasakan pemulihan yang daripada Tuhan, lebih tepatnya dipulihkan gitu ya, bukan memulihkan diri. Nah, tetapi memang waktu membatasi kita, teman-teman. Tak terasa sudah jam 8 nih. Artinya kita memang harus sudahi diskusi kita. Mungkin di lain waktu kita explore lagi. Walaupun teman-teman di rumah khususnya masih kurang puas atau masih ada pertanyaan tiba-tiba, boleh DM Sabda Resources atau bertanya. Berapa komentar itu tadi, Ray? Iya, beberapa komentar yang terlewat aku coba bacakan ya. Tadi kita sempat bahas kan dari Kak Rael Slay, penting banget sih pemulihan itu. Tanpa pemulihan kita bisa menyakiti orang lain tanpa sadar. Nah itu dia, kita juga sudah beberapa kali tekankan kan tadi, kita bisa melukai orang. Dan dari admin share di Strut ya, bisa juga seseorang tidak menyadari kalau terluka tapi merasakan efeknya. Tekanan tidak bisa leluasa bahkan dalam melayani Tuhan. Bisa doa, bilang apa adanya dan minta dipulihkan. Betul sekali, sangat sepakat akan hal ini. Oke, nah sebelum kita mengakhiri diskusi dan menutup seluruh diskusi kita, boleh dari teman-teman masing-masing berikan closing statement-nya untuk teman-teman di rumah ataupun juga call to action maybe atau kesimpulan. Nah silakan nih dari Kak Oci dulu, dari Kak Oci terus Mas Titus ke Mbak Evi. Ya kalau dari aku intinya ya mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, bangun relasi yang dekat sama Tuhan gitu, supaya ya itu tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Evi tadi, bahwa ketika kita dekat sama Tuhan itu nggak jadi jaminan kita tidak akan terluka gitu, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan setidaknya kita bisa meresponi dengan benar gitu ketika kita mengalami luka gitu, kita tidak balik menyakiti orang gitu, atau kita tidak balik mengecewakan orang, tetapi dengan kita dekat dengan Tuhan, kita juga akan punya hikmat dari Tuhan juga gitu. Bagaimana ketika kita mengalami luka itu tadi, supaya itu juga tidak menggores terlalu dalam sehingga akhirnya memberikan satu dampak yang buruk gitu buat diri kita. Jadi tetap kita bangun relasi yang dekat dengan Tuhan, ya entah itu dengan kita membaca firman Tuhan dan juga dengan kita berdoa, yaitu itu hal-hal yang dasar ya, yang bisa kita lakukan gitu setiap harinya begitu, supaya yaitu tadi kita meskipun kita dilukai, kita tidak balik melukai, tetap kita punya pegangannya itu tetap dari firman Tuhan gitu. Dan sama tadi yang statement juga yang saya disampaikan dari Kak Ditus juga, bagaimana kita juga harus punya relasi juga dengan sesama orang percaya ya, khususnya itu juga sangat penting supaya ketika kita lemah juga ada yang menguatkan. Nah, ketika kita lupa atau kita tidak merasa, ada juga yang mengingatkan diri kita untuk kita juga balik lagi ke Tuhan, supaya kita balik lagi ke cara yang benar untuk kita bisa memulihkan luka-luka kita itu tadi. Mungkin itu sih dari aku. Amin, thank you. Silakan Mas Titus. Iya, kalau dari saya, teman-teman mari kita belajar untuk mengasihi dengan cara mengampuni semua orang yang melukai kita. Sebab firman berkata, kasihilah musuhmu, doakan dia, berkati dia. Dan itu merupakan aplikasi dari kasih. Kalau kita ini punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kasih itu akan begitu nyata dalam kehidupan kita, bukan cuma di omongan, tapi kelakuan kita. Sebab kasih itu butuh aksi, bukan cuma janji. Dan kita perlu itu, teman-teman. Mari kita praktek kasih dengan cara mengampuni orang yang melukai kita, dan kita tetap berbuat baik, berbuat kasih kepada orang
yang mereka menganggap kita adalah musuh, sekalipun itu jadi penderitaan dalam hidup kita. Gitu aja. Bless. Thank you. Mbak Evi, silahkan. Kalau aku ya kalau kita menyimpan luka kita gitu ya, diam-diam luka itu bisa membunuh kita pelan-pelan. Tapi Yesus tuh nggak datang untuk membuat kita semua tetap terluka. Dia datang ya menyelamatkan kita supaya kita semua bisa pulih. Bukan hanya pulih, kita punya hidup yang utuh dan kita bisa hidup menjalani hidup yang Dia berikan kepada kita saat ini. Jadi sampai kapan nih teman-teman ya kamu mau terus pura-pura kuat? Kalau ada tabib yang sanggup menyembuhkanmu sepenuhnya, ya, so come to Jesus ya. Dia akan menyembuhkan dan memulihkan dengan total. Amin. Amin. Ya, dariku terakhir, karena Dia hanya satu-satunya sumber pemulihan itu, Yesus Kristus. Dia akan memulihkan kita. Yang pertama dari dosa-dosa kita dan memulihkan seluruhnya, termasuk relasi kita dengan sesama. Oleh sebab itu, kita juga harus berelasi dengan Dia. Supaya semakin intim kita, semakin kita mengenal Dia, dan sungguh-sungguh terus kita dipulihkan. Karena pemulihan adalah proses yang tidak pernah berhenti. Ingatlah firman Tuhan bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan pernah mengabaikan kita. Thank you banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you ya Kak Oci, thank you Mas Vitus, thank you Mbak Evi, sekali lagi thank you teman-teman semua. Teman-teman di rumah juga, thank you banyak yang sudah memberikan komentar. Sorry kalau ada yang terlewat. Nah, minggu depan kita masih jumpa lagi ya teman-teman, dengan topik yang lebih aplikatif. Kalau kita sudah 1 bulan ngebahas tentang healing, minggu depan di minggu yang terakhir kita akan ngebahas suatu topik yaitu healer to be a healer, gitu ya. Jadi stay tune dari resources supaya tidak ketinggalan informasi terkait Sabda Youth, dan informasikan juga ke yang lain supaya yang lain juga tahu dan pulih juga ya teman-teman. Oke, thank you banyak sekali lagi. Kita tutup diskusi kita di dalam doa. Mas Ditut boleh menutup dalam doa. Oke, yuk. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini karena anugerah-Mu, segala obrolan yang ada untuk bahas tentang pemulihan kami percaya sudah tersedia di dalam-Mu Tuhan. Buat kami untuk merespon yang tepat datang kepadamu, sebab perintah-Mu adalah mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Bagian kami adalah datang kepadamu, sebab pemulihan kelegaan itu ada di dalam-Mu Tuhan. Buat setiap kami mengerti akan hal ini, dan tempat untuk kami healing yang tepat adalah kepadamu saja. Kami bersyukur buat malam hari ini, biarkan Tuhan yang memeteraikan apa yang kami obrolkan ini, biar ini membangun satu dengan yang lain dan membangun juga penonton yang menonton di tayangan ini. Tuhan, kami percaya ini akan jadi blessing buat setiap teman-teman yang akan menontonnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. 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 Thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Salam forever, guys. Dadah.